problem krusial jika tidak ditangani secara tepat. Namun tidak hanya kita mengandalkan pada peran negara, karena partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, civil society menjadi sangat kuat, lembaga-lembaga sosial dan juga lembaga-lembaga keagamaan memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menjadikan layanan terhadap lansia ini bisa berdaya. Dan kita bagian dari itu, partisipasi itu, maka kami sebagai founder berencana untuk lebih partisipatif bersama Bapak Ibu semuanya, kontribusi terhadap bagaimana memberikan layanan terhadap lansia. Tentu kami tidak berpretensi terhadap seluruh kebutuhan lansia, apalagi di seluruh Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Namun kami memulai dari hal-hal yang bisa kami jangkau di sekitar tempat tinggal kami, dan kemudian kami berharap ini bisa kemudian lebih meluas, dan niat atau azam kami, niatan kami mudah-mudahan mendapatkan respon yang baik. Dan sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh peserta web ini, dan insya Allah kita akan nanti bergabung lebih lanjut dalam komunitas-komunitas yang akan kita bangun, baik secara online. Kami terus melakukan edukasi literasi dari sisi pemahaman terhadap bagaimana lansia dan problematikanya dan hal pernak-pernik terhadap lansia. Tapi sisi lain yang kami juga nanti akan ada pelatihan, ada pendidikan yang lebih sistematik, bagaimana layanan lansia yang secara integratif bisa menghasilkan layanan yang lebih produktif, tapi juga menjangkau terhadap lansia agar usia emas ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya bagi kemanfaatan terhadap umat. Saya melihat ada banyak kawan yang hadir di webinar ini. Sekali lagi saya tidak menyebut satu persatu, mohon maaf, tapi saya tahu kawan-kawan hadir baik di sekitar Jakarta dan atau Jabodetabek, tapi juga banyak dari luar Jakarta, dan bahkan juga dari seberang sana, ada Kalimantan seterusnya. Terima kasih sekali lagi, dan untuk bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana visi dan misi Lensa Akademia ini, mari kita sajikan video profil sederhana dari kami. Sekali lagi terima kasih. Allahumma fikir akwintorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, Badan Pusat Statistik menyebutkan penduduk lanjut usia di Indonesia mencapai 11,75% dari total populasi pada tahun 2023. Proporsi ini menunjukkan bahwa lebih dari 1 dari 10 penduduk di Indonesia adalah lansia. Sayangnya banyak lansia yang menghadapi tantangan seperti isolasi sosial, kurangnya akses pemberdayaan, dan resiko kesehatan yang meningkat. Padahal mereka masih memiliki potensi besar untuk terus produktif, berbagi pengalaman, dan berkontribusi bagi masyarakat. Disinilah Lensa Akademia hadir. Lensa atau Lentera Senja Akademia adalah lembaga yang percaya bahwa masa tua bukanlah akhir untuk belajar, berkembang, dan berbagi manfaat. Kami hadir untuk membantu lansia menemukan kembali makna hidup mereka. Melalui program-program yang dirancang khusus, Lensa mendukung lansia menjadi pribadi yang lebih aktif, mandiri, dan bahagia. Pelatihan dan pendidikan relevan untuk meningkatkan kualitas hidup, pendampingan keagamaan agar mereka lebih tenang dan bahagia di masa tua, aktivitas sosial yang membangun relasi dan komunikasi positif, peningkatan keterampilan sosial, emosional, dan spiritual. Semua dilakukan dengan pendekatan ramah lansia yang mengutamakan keseimbangan antara teori, praktik, dan pengalaman hidup lansia. Visi kami ingin menciptakan lingkungan yang ramah bagi lansia di mana mereka bisa hidup sehat, mandiri, produktif, dan tetap bahagia. Lensa mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk memberdayakan para lansia terus bermanfaat bagi sesama. Jadi, bagaimana? Apakah Anda ingin menjadi bagian dari program ini? Mari dukung dan ikuti langkah kami di @lensa.academia. Bersama kita wujudkan lansia sehat, produktif, dan bahagia. Oke, baik. Tadi sudah diputarkan gitu ya terkait dengan video dari video profil dari Lensa. Nah, mungkin sebelum kita mulai materinya, saya akan mencoba untuk memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan siapa yang akan membawa materi gitu ya untuk pada hari ini.
Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri pada hari ini. Nanti Bapak Dani Irawan Yatim yang akan mengisi dari sesi pada hari ini. Nah, beliau merupakan seorang psikolog dan juga penulis, dan juga beliau aktif menjadi fasilitator lokakarya penuaan aktif bersama lansia aktif ceria Indonesia. Nah, beliau merupakan seorang penulis dari buku Tetap Aktif pada Usia Emas. Saya kebetulan sudah membaca bukunya gitu ya. Jadi nanti mungkin jika Bapak Ibu tertarik untuk membaca bukunya secara lebih dalam dan sebenarnya di sini juga nanti akan ada bahasan terkait dengan buku yang sudah Bapak Dani tuliskan gitu ya, dan nanti akan banyak kita bahas terkait dengan itu gitu. Nah, mungkin sebelum masuk ke dalam materinya, tadi juga sebenarnya sudah diberikan gitu ya oleh Bapak Mas Tuki, tapi saya izinkan untuk memberikan semacam pemantik gitu ya untuk diskusi kali ini. Jadi kalau berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik di tahun 2023, jumlah penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun itu sekitar 11,75%. Berarti ibaratnya 1 dari 10 orang Indonesia itu merupakan lansia, seperti itu. Lalu 33,16% rumah tangga itu memiliki setidaknya satu lansia, dengan 55% itu merupakan kepala keluarga. 53,93% lansia masih bekerja, dan 82,6% lansia masih bergantung pada pendapatan sendiri dan anggota keluarga lain. Nah, ini ada hal yang menarik yang saya temukan gitu ya, bahwa ada 2 dusun yang dijadikan referensi gitu dan penelitian, yaitu dusun Miduana, Cianjur, dan juga Pulau Gili yang di Madura. Ini merupakan daerah yang viral gitu ya di media sosial, karena banyak sekali penduduk mereka yang berusia lebih dari 90 tahun dan 100 tahun gitu. Dan ketika dilihat sebenarnya ini tuh dua dusun ini, dua desa ini, dua daerah ini memiliki karakteristik geologis dan iklim yang berbeda. Nah, lalu peneliti pun akhirnya tertarik nih untuk mempelajari sebenarnya apa yang ada, atau apa sih kesamaan yang ada pada kedua daerah ini, karena di Cianjur itu cenderung lebih dingin gitu ya, dan di Pulau Giliang itu cenderung lebih panas karena daerah pesisir gitu. Nah, ternyata dilihat berdasarkan penelitian bahwa apa yang menjadi kemiripan adalah kondisi psikologis, kondisi sosial ekonomi, kondisi aktivitas fisik dan segala macam, dan itu yang nanti akan kita banyak bahas di sesi kali ini gitu, Bapak Ibu. Jadi inilah kenapa penting gitu ya tadi buku Tetap Aktif di Usia Emas. Jadi aktif di sini bisa aktif secara fisik, psikologi, sosial ekonomik, dan juga mungkin nanti akan ada banyak bahasan juga dari Pak Dani seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Saya ingin mencoba memantik diskusinya gitu ya dengan tadi data-data yang saya sampaikan, dan juga ada kondisi seperti ini yang menarik, bahwa jika lansia itu aktif secara fisik, psikologi, dan sosial ekonomi, itu akan berdampak pada kesehatannya gitu ya, dan itu akan berdampak juga pada perpanjangan usianya seperti itu. Nah, mungkin silakan Bapak Dani bisa memulai materinya. Oke, terima kasih Mas Isar. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi bagi semua hadirin. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Oke, jadi saya mulai dengan pertanyaan dulu. Buat lansia, apa yang terlintas di benak? Boleh tulis di chat. Oke, sudah ada beberapa yang tulis jompo, tua, lemah, tua beruban, suka lupa, tua, sakit-sakitan, kesepian, keriput, tua, bertambah usia, kakek nenek, senior citizen, fragile, di atas 60, ngomong diulang-ulang, seseorang di usia tertentu, oke. Lanjut usia, pikun, suka menasehati, sakit-sakitan, lupa, kurang dengar, lebih bijak, childish, gemetar. Ada lagi yang mau menambahkan?
Oke, cukup menarik apa yang disampaikan oleh para hadirin. Oh ya, wise, cerewet, apa itu? Odu relax, penyakitan, dekat kematian, egois, hidup rileks, jalan kaki susah. Wah, oke. Saya stop dulu sampai situ ya. Terima kasih buat semua yang udah memberikan masukan. Ya, saya mungkin agak tertawa membacanya karena kebanyakan lansia yang saya kenal nggak semuanya negatif-negatif seperti itu ya, cerewet, suka diulang-ulang gitu ya. Meskipun ada juga yang demikian ya. Nah, ini saya lanjutkan ke kok nggak bisa ini ya, nggak bisa berpindah ya. Nah, ini sering kan kita dengar ya, barangkali orang lain yang menyebutkan lansia tuh lansia sendiri. Aduh, maklumlah udah tua. Lupa. Aduh, maklum faktor U. Udah tua kok masih suka pesta ya, ingat umur ya. Kasihan kalau diajak jalan nanti kecapean, maklum sudah tua. Aduh, umur nggak bisa dibohongin ya, udah sering lupa nih. Kadang-kadang orang apologetik gitu ya. Udah tua nih, waktunya buat duduk-duduk aja di rumah. Jadi itu sering ada gambaran tentang tadi juga disebutkan ya, lansia itu banyak yang suka lupa, udah tua ya. Jadi ini stereotip terhadap lansia ya, kemampuan fisiknya berkurang, kesehatan menurun, tadi banyak yang bilang sakit-sakitan, tidak mampu bergerak cepat, kemampuan berpikir berkurang, sering lupa, mulai pikun, kalau udah pensiun nggak bisa kerja lagi, menarik dari pergaulan. Nah, betulkah demikian? Saya tidak akan menyangkal bahwa semua ini bisa terjadi pada lansia, tapi saya juga ingin mengatakan banyak lansia yang tidak memenuhi stereotip ini ya. Jadi kita lihat tadi sempat Pak Pak Mas Tuki tadi menyebutkan kata usia produktif. Usia produktif itu apa sih? Kalau kita mengikuti definisi dari Kemenkes ya, itu produktif 15 sampai 60 tahun. Berarti 60 tahun ke atas sudah tidak produktif. Kalau kita mengikuti organisasi buruh sedunia ILO itu 15 sampai 64. Lebih baik dikit ya dikasih 64. BPS mengikuti definisi dari ILO yaitu 15 sampai 64. Jadi yang 64 ke atas, 65 ke atas itu dianggap sudah tidak produktif lagi. Nah, ini yang menarik karena di Indonesia tanpa kita sadar ada yang namanya ageism. Ya, mungkin pernah dengar istilah rasisme, seksisme, semua isme-isme itu ya. Ageism adalah ada stereotip atau ada prasangka dan bisa juga ada diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan faktor usia. Ini mari kita simak foto orang berikut ini. Lanjutkan. Anda semua tahu dia siapa ya? Ratu Elizabeth kedua. Dia berpulang di usia 95 tahun. Kalau kita percaya bahwa usia produktif itu berhenti di usia 60, berarti selama 35 tahun dia ngapain dong? Padahal dia selama 35 tahun masih tetap menjalankan semua upacara protokol kenegaraan, masih jalan keluar kota, kemana keluar negeri juga ya. Nah, berikutnya ada foto yang pernah beredar ketika Ratu Elizabeth masih hidup. Masih nyetir mobil di usia 80-an. Oke, kita tahu mungkin ada ajudan di kiri kanannya ya, ada pengawal. Tapi ini usia tidak menghentikan dia untuk untuk nyetir mobil ya. Berikutnya, suaminya berpulang berapa tahun sebelum Ratu Elizabeth, Pangeran Philip, Prince Philip, itu usianya hampir 100 tahun. Nah, apakah berarti dia 40 tahun tidak produktif? Sama sekali tidak, justru dia sangat produktif ya, menjalankan semua protokol kerajaan. Berikutnya lagi, putra mereka sekarang sudah menjadi Raja Charles III di usia 73. Apakah berarti dia ini usia tidak produktif? Sangat produktif ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi dilanjutkan aja. Nah, ini juga contoh orang-orang yang kepala negara atau kepala kerajaan ya, Kaisar Akihito yang meskipun sudah meletakkan mahkota kepada putranya dan juga Ratu Beatrix yang memberikan kepada putranya juga, mereka masih tetap masih tetap aktif ya. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia yang kesekian kali di usia 90-an. Joe Biden menjadi Presiden Amerika di usia 80-an akhir ya, terlepas dari politik ya. Berikutnya ini yang sering ada lelucon ya, ada sebuah konser rock
musik rock, dan kemudian ada seorang anak mengatakan, ini bapak-bapak bukannya terlalu tua nih untuk nonton konser musik rock. Lalu mereka mengatakan, oh maaf, kami ini bandnya ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang usianya sudah 50 tahun ke atas akan tahu di gambar berikutnya. Berikutnya ini Anda kenal semua orang ini ya, Paul McCartney, Diana Ross, Mick Jagger, Elton John, dan Cher. Semuanya masih main konser musik, bahkan juga masih buat tour. Oke, kita berikutnya lagi. Untuk di Indonesia, Anda kenal dua orang ini ya, Ahmad Albar dan Rhoma Irama. Tetap main musik. Tidak berarti udah 60, stop nggak main musik gitu kan. Berikutnya lagi, Anda kenal semua ini, Slamet Raharjo, Titi Puspa, Christine Hakim, tetap mereka berkarya di bidangnya. Bahkan 2 minggu lalu saya nonton film yang ada Christine Hakim dan Slamet Raharjo. Lanjut lagi. Nah, jadi saya punya daftar ya, iseng melihat kenapa nih banyak sekali ya orang-orang hidupnya panjang, dan saya berasumsi bakal mereka hidupnya aktif. Bisa ke slide yang berikutnya lagi. Ya, jadi penulis, filsuf, ilmuwan mentalnya tetap aktif, tetap menulis, musisi tetap kreatif. Terus aktor artis Hollywood, meskipun kita punya stereotip mengatakan mereka senang berfoya-foya, pesta pora, kenikmatan duniawi atau kenikmatan kekuasaan buat politisi, nyatanya banyak yang hidupnya panjang. Barangkali kita tidak tahu di balik gemerlapan itu bahwa mereka menjalankan hidup yang sehat dan bermakna. Mungkin seperti barangkali yang berusia 50 tahun ke atas tahu awal tahun ini ada seorang aktris Italia, Gina Lollobrigida, berpulang di usia 90-an. Ada seorang aktor Prancis, Alain Delon, itu berpulang di usia 80-an akhir ya. Jadi hidupnya cukup panjang dan masih tetap aktif sebelumnya. Baik, berikutnya lagi. Ya, jadi satu hal lagi juga, kita tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Lalu berikutnya lagi. Kalau penggemar drama Korea, masih ingat mungkin 3 tahun yang lalu ada sebuah drama namanya Navilera. Itu menciptakan seorang lansia, bapak-bapak, kakek-kakek usia 70 tahun yang ingin belajar balet. Dan dia berhasil sampai dia mementaskan Swan Lake ya. Nah, di samping ceritanya menunjukkan bahwa you are never too old to learn, buat saya yang lebih menarik adalah ini. Aktornya yang namanya Park In Hwan pada usia sesungguhnya 75 tahun. Dan dia betulan belajar balet untuk bermain dalam drama ini. Jadi Anda tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Oke, berikutnya lagi. Ya, jadi ini yang sering dikatakan sebagai healthy aging, positive aging atau active aging. Hidup ini harus terus aktif supaya bisa memperpanjang hidup kita. Memperpanjang bukan dalam arti angka usia saja, tapi kualitas hidup. Lanjutkan lagi. Ya, National Geographic pernah membuat sebuah tulisan, mengirim wartawannya untuk keliling dunia mencari komunitas dengan banyak centenarian berusia 100 tahun lebih. Dia menemukan 5 komunitas yang paling panjang. Berikutnya, ya dia menyebutkan Blue Zones. Berikutnya aja langsung ininya. Tadi saya tertarik waktu Mas Nisar bilang ternyata ada dusun di Cianjur dan ada pulau di Madura ya, orang-orangnya juga banyak yang sehat. Itu kayaknya kalau diteliti menarik. Tapi ini dia melihat ada warga Pulau Sardinia di Italia, warga Okinawa di Jepang, komunitas penganut Advent di Loma Linda di Amerika Serikat, Pulau Ikaria di Yunani, dan Nicoya di Costa Rica. Ini banyak sekali orang berusia 100 tahun. Apa yang menyebabkan demikian? Kita lihat berikutnya. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi intinya adalah pola makan yang sehat, kebanyakan yang berbasis tanaman ya, sayuran dan buahan, kekeluargaan, ikatan keluarga sangat erat, hubungan sosial dengan komunitas juga sangat erat, dan kemudian selalu hidupnya aktif ya, jadi tidak hanya duduk-duduk diam di rumah, tapi sangat-sangat aktif. Kira-kira itu yang menyamakan antar semua komunitas ini. Berikutnya lagi. Ya, jadi ini tadi ya, active aging itu bisa dalam 5 hal. Kita langsung ke berikutnya. Secara fisik, kalau Anda suka olahraga, bagus. Ya. Kalau Anda tidak suka olahraga, mungkin Anda bisa mulai. Anda tidak harus menjadi atlet juara olimpiade atau juara PON ya, tapi setidaknya kita bergerak. Kalau tidak suka olahraga, ada yang lebih sederhana lagi, yaitu yang berikutnya, berjalan kaki. Ya. Bisa Anda berjalan kaki sekitar kompleks rumah, bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini berikutnya ada satu statistik yang menarik. Jadi ada sebuah survei
yang menunjukkan bahwa rata-rata manusia di dunia itu berjalan kaki 4.961 langkah tiap hari. Sering kita dengar ada yang mengatakan itu mesti 10.000 langkah. Oke, itu ideal sekali. Kalau bisa dicapai bagus ya. Nah, ini yang menarik, kita lihat slide berikutnya. Survei ini dilakukan di daerah urban di 64 negara. Negara yang penduduknya paling sedikit berjalan kaki adalah, maaf sekali, Republik Indonesia yang tercinta ini. Rata-rata orang Indonesia hanya berjalan kaki 3.513 sehari. Apakah ini bisa kita ubah supaya orang Indonesia lebih banyak berjalan kaki? Saya merasa banyak sekali orang Indonesia di daerah urban itu manja ya, dengan kendaraan yang ada. Oke, kita lanjut lagi. Ya, menari juga ya, tari-tarian Indonesia Timur, line dancing, sajojo, poco-poco ini berdasarkan penelitian, ada penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kalau kita menari itu mengurangi risiko kita untuk Alzheimer. Kenapa? Karena bukan hanya tubuh yang bergerak, tapi otak juga berpikir untuk bagaimana kita bergerak ke kiri manis gitu misalnya ya. Ada juga seorang teman sepertinya hadir di sini ya, punya kelompok namanya Penari Penjaga Negeri, itu setiap hari Senin malam membuat kita menari bersama di FX di Jalan Sudirman. Jadi kalau ada yang mau Senin malam datang ke situ di lantai 3 pukul 6 sore ya. Meskipun basisnya adalah tarian Jawa, tapi kita lihat bahwa dengan bergerak itu mengaktifkan tubuh kita. Ini juga bukan hanya sekedar penari, teman saya juga seorang lulusan psikologi juga. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, ini ada sebuah konsep yang namanya neurobics. Aerobics untuk neuron, aerobics untuk saraf ya. Jadi bagaimana kita menstimulasi otak kita biar bisa tetap aktif bekerja. Lanjutkan lagi. Ya, kita menstimulasi otak dengan hal-hal yang tidak rutin atau mengaktifkan panca indera. Kita punya 5 indera, tapi seringkali kita hanya fokus pada penglihatan saja atau pendengaran ya. Kita lihat berikutnya. Ya, belajar ketampilan baru, melakukan hal rutin dengan cara baru, mengaktifkan kelima indera, tetap aktif secara fisik, tetap berpikir secara aktif, ini semua adalah membuat otak kita tetap hidup. Kita lanjutkan lagi. Ini. Tadi banyak yang waktu di awal mengatakan salah satu ciri lansia adalah pikun. Nah, sekedar untuk tahu statistik dunia, hanya 10% dari orang di atas 70 tahun itu yang pikun. Ya, 90% tidak. Jadi ini salah satu yang juga lagi diperjuangkan oleh kelompok yang namanya Alzheimer Indonesia untuk menghilangkan stereotip bahwa orang kalau tua itu langsung pikun. Tidak. Kepikunan bisa dicegah, kepikunan adalah penyakit. Kepikunan bukanlah suatu keniscayaan ya, bukan berarti udah tua pasti pikun gitu. Baik, lanjut. Nah, belajar keterampilan baru ya. Anda tidak harus jago, tidak harus jadi piawai, tidak harus handal ya. Iseng-iseng belajar main gitar, belajar main piano, biola, suling, belajar main gamelan, belajar ada banyak ini ya. Belajar menari, kalau misalnya belum pernah menari, tidak harus jadi jagoan ya. Dan kemudian juga belajar bahasa yang baru, belajar seni rupa, olahraga, computer games bukan hanya untuk remaja. Anda juga bisa ada games di HP, misalnya Anda unduh aplikasinya dan bermain. Belajar memasak. Ketika pandemi banyak teman saya yang saya tahu yang tipe-tipe belajar memasak hal yang baru. Biasanya memasak makanan yang sehari-hari, tahu sekarang bisa memasak kue atau bisa memasak makanan dari daerah lain atau negara lain gitu ya. Jadi kita selalu bisa we learn something new every day. Kita belajar hal yang baru tiap hari. Lanjutkan lagi. Ya, ini juga membuat otak kita supaya, terima kasih ada mengatakan olahraga bridge baik untuk lansia. Ya, sebenarnya nggak harus lansia ya, kan itu mengaktifkan otak ya. Nah, berangkat kerja lewat rute baru kalau Anda bekerja atau aktivitas dimanapun gitu ya. Anda biasa lewat rute A, sekali-sekali lewat rute B, sekali-kali lewat rute C. Itu membuat kesegaran pada otak ya. Saya nggak mau terlalu ini membicarakan masalah medisnya, tapi sebenarnya saraf-saraf ya, sel otak yang mati itu biasanya akan hidup kembali karena diberikan rangsangan yang baru. Anda kalau misalnya di gedung bertingkat, bisa jangan naik lift, naik tangga, atau kalau naik itu terlalu susah ya, setidaknya turun tangga, tidak pakai lift ya. Dan kemudian bisa turun di halte lain. Kalau Anda di Jakarta, Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin umumnya
jarak antara halte satu dan halte lain relatif dekat. Saya bilang relatif dekat ya. Anda bisa turun satu halte sebelumnya atau satu halte sesudahnya dan kemudian Anda jalan kaki. Juga menggunakan tangan tidak dominan. Kalau Anda kidal, Anda gunakan tangan kanan. Kalau Anda kinan, Anda gunakan tangan kiri. Untuk kegiatan sederhana, sikat gigi, menyisir, pakai pakaian ya. Oke, lanjut lagi. Ya, mencari benda dalam kegelapan, Anda gunakan indera peraba, bukan mencari lampu untuk penglihatan ya. Anda pergi ke pasar tradisional, bukan ke pasar swalayan, akan menemukan segala macam yang dijual di situ, ada aromanya, Anda bisa merabanya karena tidak dibungkus plastik ya. Anda mendengar suara semua penjajah penjualan itu, penjual itu bersuara, Anda mungkin dengar musik dangdut di mana, dengar radio, dengar apa segala macam. Itu sangat menstimulasi otak kita. Oke, aktif berpikir, banyak membaca, banyak menulis, banyak menonton, ya, menghafalkan sesuatu nomor telepon. Berapa orang di sini yang hafal nomor telepon suami, istri, pacar, anak atau bapak atau ibunya? Ya, minimal minggu ini hafalin satu nomor telepon, minggu depan hafalin nomor telepon lain, minggu depannya lagi hafal nomor telepon satu. Dalam 1 tahun kita udah hafal 52 telepon. Gunanya buat apa? Nggak ada gunanya. Gunanya hanya untuk mengaktifkan otak dan membuat hidup kita lebih nyaman ya. Kita hafal nomor telepon ya. Oke, juga Anda pergi ke sebuah acara, ketemu banyak teman, pulang ke rumah mikirin tadi ketemu siapa aja ya, oh tadi ada si A, ada si B, ada si C, tadi pakai baju apa ya, tadi dia pakai baju ini, itu semua gunanya hanya untuk barangkali kalau orang yang pragmatis bilang ngapain sih, nggak ada kerjaan. Kalau buat saya itu sangat berguna karena dia membuat otak kita tetap aktif, otak kita tidak berhenti, otak kita tidak tertidur ya. Baik, lanjutkan lagi. Tadi ada yang menyebutkan yoga, ya nanti juga saya akan menyebutkan yoga ya. Nah ini yang ketiga, yang terakhir ini, aktif secara sosial, tetap bergaul, aktif secara psikologis, punya mental set ya tentang hidup ini, spiritual ya tentu ibadah ya, tapi juga bersyukur tentang itu. Kita lanjutkan, ini semua adalah slide yang hanya gambar aja tentang mental set ya. Ya, kalau ada yang nonton Kung Fu Panda, ini gurunya si Panda, Master Ugue pernah mengatakan dalam bahasa Inggris ya, ini agak sulit diterjemahkan bahasa Indonesia karena ada permainan kata ya. Tapi kemarin sudah lewat, besok belum terjadi, tapi hari ini adalah sebuah hadiah. Itu sebabnya kita menyebutkannya the present. Memang dalam bahasa Inggris, present sama gift itu sinonim ya. Tapi berapa orang yang pada saat ini menyadari bahwa kita berada di masa kini dan berada di tempat ini? Kita terlalu sibuk memikirkan yang sudah lewat, kita terlalu sibuk memikirkan yang belum terjadi. Ya, bukan berarti yang masa lampau harus dilupakan, tidak. Tapi jangan sampai kita terlalu terperangkap pada masa lampau atau terperangkap pada masa depan. Kita lihat gambar berikut ini. Barangkali pernah dengar istilah ini yang berikutnya, mindful. Ya, Anda lihat bedanya orang dewasa dan anak kecil. Anak kecil melihat, merasakan, mengindra segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kita yang orang dewasa terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang lain yang tidak ada di hadapan mata kita, tidak ada di hadapan panca indera kita gitu ya. Mungkin pernah dengar istilah mindful ya, jadi kita belajar untuk menikmati saat ini, dan ini yang sering dilupakan oleh kita ya. Kalau misalnya Anda pernah ikut yoga atau meditasi, biasanya sangat dianjurkan untuk selalu mindful. Kenapa? Misalnya kalau dalam yoga atau meditasi kita berkonsentrasi pada nafas, sebetulnya bukan hanya konsentrasi, bernafas itu menunjukkan bahwa kita masih hidup ya, dan kita sering lupa hal itu karena terlalu di pikiran kita terlalu dipenuhi oleh hal-hal lain. Kita lupa bahwa saat ini saya masih hidup, saya masih ada di dunia ini, dan mari kita nikmati hidup ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini juga ya, ini dari seorang pujangga dari Irlandia, George Bernard Shaw, itu ada kata-kata yang terkenal, we don't stop playing because we grow old because we stop playing. Kita tidak berhenti bermain karena kita jadi tua, tapi kita jadi tua karena kita berhenti bermain. Nah, ini sering nanti diganti, play-nya diganti dengan dancing, dengan menari, atau diganti dengan laughing, dengan tertawa. Jadi kita sering beranggapan kayak tadi, kalau lansia tuh udah hidupnya mesti tenang, mesti itu nggak bisa bersenang-senang, nggak bisa bermain, nggak bisa itu sebuah mitos yang harus kita hilangkan ya. Kita tidak pernah harus berhenti sesuatu karena kita udah tua. Kita jadi tua karena kita berhenti melakukan hal-hal tersebut. Oke, lanjutkan lagi. Nah, ini juga ada sebuah pepatah Tiongkok kuno. Maaf, saya tidak bisa melafalkan bahasa Mandarinnya, tapi kira-kira gini, seekor tua
seekor kuda yang tua dari dalam kandang itu masih ingat berlari 1000 mil jauhnya gitu ya. Jadi jangan pernah mengecilkan peranan orang tua atau lansia, karena lansia itu punya pengalaman, dan karena punya pengalaman masih punya banyak cita-cita, masih punya banyak aspirasi untuk menerapkan pengalaman-pengalaman itu. Baik, lanjutkan lagi. Ya, ini sulit terjemahkan bahasa Indonesia ya. Age is the issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Maaf, saya nggak bisa terjemahkan yang bagus ya. Oke, lanjutkan lagi. Yang berikutnya, ini tinggal berprecise lagi. Oke, ini mungkin sering dengar ya, orang yang pesimis atau optimis ini melihat gelas ini setengah penuh atau setengah kosong. Saya mau mencoba untuk lihat perspektif yang lain. Airnya ini hampir habis atau airnya masih ada. Tergantung bagaimana melihatnya ya. Jadi buat saya lansia itu airnya masih ada. Bukannya airnya hampir habis, tapi airnya masih ada. Karena masih ada, marilah kita menikmati air yang masih ada. Kira-kira itu. Ini masalah mindset aja ya. Dan memang ada beberapa penelitian menunjukkan kenapa ada orang-orang yang bisa usia lanjutnya atau bisa berusia panjang itu karena mindset. Bukan karena dikit-dikit mengatakan, aduh saya udah tua, aduh saya nggak bisa ini. Selalu cara memandang hidup ini penuh dengan hal yang negatif atau yang pesimis, dan itulah yang membuat kehidupan lansia itu menjadi penuh dengan nestapa misalnya. Tapi kalau misalnya bukan berarti bahwa menjadi tua itu tidak punya masalah, banyak punya masalah ya. Tapi bagaimana kita memandang ini dengan lebih positif. Baik, kayaknya slide terakhir habis ini. Ya, jadi hidup ini harus selalu seimbang. Kira-kira begitu. Selanjutnya adalah slide selanjutnya adalah ucapan terima kasih kayaknya dari saya. Baiklah, kalau begitu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bapak Dhani atas tadi ya materinya. Menarik sekali terkait dengan tetap aktif dalam usia emas gitu ya. Tadi banyak banget sebenarnya mitos yang sebenarnya coba untuk ditepis gitu ya, secara psikologi, secara medis gitu, bahwa memang sebenarnya ketika kita bisa mencoba untuk membalance gitu ya antara aktivitas fisik, aktivitas psikologi, aktivitas sosial ekonomik itu juga berdampak pada kebahagiaan kita sendiri. Nah, mungkin sebelum saya coba lempar nanti ke peserta gitu ya untuk menanyakan materinya, mungkin saya coba ingin bertanya satu hal mungkin Bapak Dhani terkait dengan lansia ini kan tadi ya yang sempat saya share juga datanya bahwa 50% itu keluarga ada lansia gitu ya, minimal satu orang. Nah, berarti kan lansia ini memang harus didukung oleh keluarga yang suportif juga gitu dalam apa namanya, dalam kehidupannya gitu, bahwa mungkin lansia memang ada yang mandiri, tapi juga ketika mendapatkan support yang baik juga oleh lingkungannya, entah itu pasangan, entah anak, entah mungkin saudara gitu ya. Nah, itu bagaimana sih Pak sebenarnya kita gitu ya, mungkin saya deh yang dari representasi dari mungkin yang hubungan seperti apa antara lansia dan juga yang non lansia gitu ya, sehingga bisa menjadi ekosistem yang baik gitu untuk lansia dalam tadi ya tetap aktif di. Kalau kita mau berini pada lingkungan keluarga dulu ya, saya beranggapan keluarga memang harus banyak berdialog ya, bagaimana mempersiapkan diri punya lansia atau tidak. Karena kan kenyataannya kalau kita lihat di daerah urban ya, bagaimanapun juga kita tahu misalnya ada 3 generasi yang hidup bersama ya, yang orang tuanya ada di rumah, sementara yang generasi yang di tengah itu, yang sekarang kadang-kadang suka bilang sandwich generation, itu kan sibuk bekerja ya. Memang perlu dialog antara semua generasi bahwa memang kehidupan itu berubah. Kita nggak bisa beranggapan seperti zaman dulu orang tua cuma duduk-duduk di rumah ngomong cucu gitu, itu mitos yang buat saya sudah tidak berlaku ya. Tapi juga perlu juga kebesaran hati untuk bahwa anak-anak yang dewasa maksudnya juga punya kehidupan sendiri, mereka bekerja, mereka punya aktivitasnya. Jadi barangkali antara semuanya tidak
tidak saling menuntut harus begini, tapi kita menerima padanya. Saya tahu ini sangat ideal ya, tapi saya kasih contoh di Vietnam. Ini berdasarkan hukum ya, di situ ada hukum bahwa kakek dan nenek punya kewajiban untuk mengambil alih peranan orang tua di rumah. Jadi mereka mengantarkan cucunya ke rumah, mengantarkan ke sekolah, kembali ke rumah, menyediakan makan siang bagi cucu karena kedua orang tuanya bekerja, baik ayah maupun ibu, dan tidak ada tuntutan seperti kakek dan nenek cuma duduk-duduk diam manis di rumah. Mereka tetap punya tanggung jawab, tetap punya peranan, dan dengan peranan itu kan berarti mereka masih aktif dengan gitu. Dan ada lagi yang juga menarik, misalnya di banyak sebenarnya contoh bagaimana di luar negeri memperlakukan lansia, dan juga dalam kehidupan keluarga itu diundang-undangkan. Seperti misalnya di India, banyak sekali anak yang misalnya dari kota kecil atau di desa meninggalkan rumahnya. Tetapi kemudian ada beberapa negara bagian ini yang mewajibkan anak itu harus tetap memberikan perhatian kepada si orang tua yang lansia. Tapi orang tua lansia itu bisa hidup mandiri, ya. Nah, kalau di sini di Indonesia kita sering beranggapan lansia itu tetap menjadi tanggung jawab keluarga. Tapi apakah keluarga sudah saling berkomunikasi yang seperti apa? Saya ngomongnya terlalu ideal ya, karena itu bisa lebih panjang lagi ya. Di beberapa negara maju misalnya, rumah jompo, saya nggak suka istilah itu ya, saya lebih suka mengatakan rumah lansia, itu pun image-nya sudah berubah. Tidak seperti di Indonesia kan sering beranggapan kalau panti werda itu adalah tempat pembuangan lansia, dibuang oleh keluarganya, dia tinggal tunggu waktu kematian gitu ya. Terus nanti sebagian bilang itu tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, orang tua kok dibuang. Banyak rumah lansia di beberapa negara maju itu bukan tempat buangan, tapi tempat aktivitas, semacam daycare center misalnya ya. Jadi kalau misalnya di rumah dia ini, dia dibawalah ke sebuah rumah lansia yang bertemu dengan komunitas orang-orang seumur, orang-orang seusia yang nyambung ngomongnya, misalnya begitu ya. Itu mungkin jawaban singkat saya. Ini kayaknya slide-nya bisa ditutup ya. Oke. Siap. Oke. Nah, Oke. mungkin satu lagi sih Pak, saya yang sempat membaca juga dari buku Bapak terkait dengan bahwa terkadang ya kita tuh mengkotak-kotakan di Indonesia itu generasi X, generasi Z, baby boomers dan segala macam. Padahal itu mungkin adalah apa yang terjadi di Barat gitu ya. Mungkin lebih khususnya adalah di Amerika. Sedangkan mungkin ketika kita coba untuk membandingkan itu sedikit berbeda gitu ya. Bahkan antar generasi itu kadang ada stigma yang cukup cukup tendensius, padahal mungkin tidak semua orang di dalam generasi itu seperti itu gitu ya. Contohnya mungkin yang sekarang banyak diserang adalah Gen Z gitu ya Pak ya. Nah, tapi mungkin saya mau fokus di buku Bapak itu disebutkan baby boomers itu di Indonesia itu sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika. Mungkin karena di Amerika itu ada perang gitu ya pada saat itu, dan mungkin sedikit berbeda kondisinya di Indonesia karena ada pergeseran teknologi. Nah, mungkin boleh nggak di-share itu Pak terkait dengan bahwa mungkin bisa jadi mitos-mitos yang ada itu mengikuti dengan yang ada di Amerika sana. Padahal mungkin kondisi di Indonesia itu sedikit berbeda gitu. Tapi diamini itu di Indonesia seperti itu Pak. Oke. Gitu Pak. Oke, pertanyaan menarik ya. Satu soal peristilahan, lalu yang kedua adalah tentang stereotip yang tadi di awal saya bilang ada ageism ya, tapi soal istilah dulu ya. Makanya saya selalu tidak suka kalau orang mengatakan saya baby boomer gitu ya. Bukan, karena itu tergantung konteks Amerika. Amerika waktu habis perang itu terjadi ledakan kelahiran bayi, ada boom kelahiran. Makanya orang-orang lahir tahun 50-an itu disebut baby boomer. Tapi waktu zaman itu Amerika Serikat makmur. Di Indonesia 50-an kita nggak makmur. Ya. Terus tahun 50-an, 60-an, 70-an masih terjadi ledakan bayi di kelahiran Indonesia. Itu peristilahan. Saya sendiri lebih cenderung kalau kita mau membuat generasi di Indonesia, meskipun nggak harus ya, ada generasi yang lahir waktu Orde Lama, ada yang lahir waktu Orde Baru, ada yang lahir waktu Reformasi. Karena kan kita situasi sosial, politik, budayanya berbeda kan dengan itu ya. Misalnya kalau yang berusia 60 tahun ke atas, yang 50 tahun ke atas ini mengalami G30S. Kita tahu, meskipun kita masih kecil. Yang usianya 50-an, 60-an ke atas di sini
mengalami ketika tahun akademi, tahun ajaran diperpanjang setengah tahun 66 dan tahun 78. Itu kan hal-hal yang sangat khas Indonesia ya. Terus dengan demikian juga sistem pendidikan kita kan berubah, apa yang kita belajar di sekolah waktu zaman Orde Lama ke Orde Baru ke Reformasi, sejarah kita belajar. Nah itu sehingga menurut saya kita tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan di Amerika tuh ada baby boomer, ada Gen X, ada millennial, ada Gen Z. Meskipun biasa itu dikaitkan dengan teknologi ya, saya tahu bahwa itu. Tapi teknologi di Indonesia juga ini, maaf yang 50 tahun 60-an ke atas ini tahu kan yang namanya Walkman ya. Nah, dari Walkman itu satu kita berubah jadi Discman. Kita tahu ya apa yang namanya CD berubah menjadi DVD misalnya ya. Terus kemudian semua teknologi yang kita alami itu juga punya pengaruh dalam kehidupan kita. Jadi itu satu yang tentang soal perislahan. Tapi sekarang kalau tadi yang saya bilang kembali lagi stereotip ageism ya. Kita selalu di Indonesia senang sekali membuat stereotip terhadap generasi tertentu ya. Dikit-dikit ngomongnya milenial 10 tahun yang lalu. Sekarang dikit-dikit ngomongnya Gen Z gitu. Padahal sebenarnya yang tua mau ngeritik yang muda aja gitu. Terus saya juga kalau misalnya mengikuti di Twitter ya, ada kebijakan pemerintah yang agak aneh, semua ngomong dasar boomer gitu. Saya dalam hati bilang enggak, saya nggak setuju, saya boomer misalnya kalau lihat dari situ. Jadi kita kayaknya juga perlu deh menghilangkan stereotip terhadap usia. Ada yang paling sering dikatakan gini, Gen Z nggak suka baca. Maaf, apakah generasi tua Indonesia suka baca? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang relatif sedikit orang yang suka membaca. Jadi biasanya anak yang suka membaca adalah dari keluarga yang orang tuanya suka membaca. Itu saya sering setiap kali menghadiri seminar, menghadiri webinar, begitu kita ngomong literasi, komentar yang paling sering terjadi adalah ini anak muda sekarang suka baca. Saya balikin pertanyaan itu, maaf Bapak suka baca nggak? Anda pergi ke toko buku, pergi ke Gramedia, maaf saya sebut merek ya. Siapa yang paling sering sana duduk membaca? Anak kecil, remaja, bukan orang tua. Naik kendaraan umum. Saya hampir selalu melihat orang yang membaca adalah anak muda. Jadi itu contoh generalisasi aja ya, yang ingin saya menepis mitos-mitos itu. Nah, tapi sebaliknya juga ada mitos sebagai orang tua. Lansia yang tadi, lansia nggak bisa ngapa-ngapain, lansia gaptek ya, ini gaptek yang menarik ya. Karena saya dosen ya, meskipun tahun ini lagi nggak ngajar, tapi dengan beberapa mahasiswa, saya biasanya sangat mengikuti semua perkembangan teknologi. Itu kadang-kadang mahasiswa yang tidak bisa, maaf saya juga nggak generalisasi, tapi saya kayak dulu begitu email sudah ada, sebelum mahasiswa boleh kirim email ya, gaptek siapa gitu ya. Oke lah, itu saya nggak tahu apakah menjawab pertanyaan Mas Nisar atau tidak, tapi barangkali itu kita terlalu banyak mengotak-ngotakkan berdasarkan usia, berdasarkan macam-macam hal juga gitu. Tadi kan sempat mengatakan bahwa lansia akan bertambah di tahun 2035 ya. Jadi kalau sekarang 11%, nanti akan jadi 15%. Nah, jadi kita perlu punya perhatian lebih besar pada lansia. Saya mau tanya, misalnya, gini, kalau misalnya lansia sekarang 11% di tahun 2035 menjadi 15%, itu artinya apa? Iya. Artinya bangsa Indonesia makin sehat kan? Orang bisa jadi lansia karena dia sehat gitu. Jadi bandingkan misalnya angka harapan hidup Indonesia waktu baru merdeka, angka harapan hidup kita adalah 53. Di tahun 2022 kita makin lama akan makin banyak lansianya. Di beberapa negara, misalnya di negara Asia saja, Tiongkok sama, saya nggak hafal statistiknya tapi ada di buku ya, Tiongkok, Jepang misalnya, bahwa angka lansia akan menjadi sangat dominan nanti di tahun 2050 misalnya. Dan itu menunjukkan bahwa makin lama setiap bangsa itu makin sehat. Kira-kira begitu. Oke, itu saya nggak tahu apakah menjawab pertanyaan itu tidak. Ini sepertinya di chat ada beberapa komen ya. Oh enggak ya, ada yang kirim itu. Lansia zaman now. Pak Dhani, iya. Mungkin jika ada Bapak Ibu ingin bertanya, mungkin tadi bisa follow up dari apa yang diskusi yang terjadi atau dari materinya juga bisa disampaikan Ini ya Bapak.
Ini ada komentar menarik dari Ibu Lili Mulyani. Lansia zaman now adalah lansia yang sehat, bugar, aktif, mandiri, dan happy menjalani hidupnya. Betul sekali ya. Dibandingkan 50 tahun yang lalu, dibandingkan generasi orang tua saya atau generasi yang kakek nenek saya. Terus daycare center lansia menarik. Ya itu kalau kembali kalau suka nonton film, ada film Korea dulu yang namanya Miss Granny. Itu ada sebuah kafe. Yang kafe itu pelayannya semuanya adalah pramuniaganya semua adalah lansia, pengunjungnya semua lansia, dan mereka happy karena bertemu dengan orang-orang yang seumur dan latar belakang kira-kira gitu ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Ya, mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Ada Bapak Ibu? Gimana? Ibu Nur Hidayah ya? Sepertinya ingin bertanya. Oke. Kalau belum mungkin saya coba untuk pantik diskusinya kali ya. Oh, itu ada Bapak. Kenapa orang menciptakan masa pensiun? Dasarnya apa? Nah, ini ada di buku juga, Pak. Mungkin coba mungkin bisa dielaborasi terkait pensiun. Saya tertarik banget dengan pandangan Bapak ya terkait pensiun bahwa Ya, harus gitu ya. Boleh, mungkin silakan, Pak. Itu juga selalu menjadi pertanyaan saya ya, kenapa sih harus ada pensiun ya? Tentang lansia. Karena ya. Cara hidup lansia yang webinar. Oh, saya kira ada pertanyaan ya. Oke, saya jawab yang tadi ya, kenapa ada masa pensiun? Kalau saya beranggapan bahwa sebenarnya masa pensiun itu tidak perlu ada, tapi siapalah saya untuk mengatakan itu ya. Karena sebenarnya kan masa pensiun itu dianggap karena orang sudah tidak berdaya pada usia tertentu. Kalau menurut saya orang tidak berhenti pada usia 58 tiba-tiba dia menjadi tidak produktif lagi. Tapi memang yang sering saya temukan pada teman-teman saya yang lansia yang bekerja, nah ini juga satu masalah ya. Tidak semua lansia itu bekerja kantoran kan. Banyak yang wira swasta, ibu rumah tangga, pekerja freelance dan sebagainya. Tapi mereka yang bekerja itu karena begitu terlibat dalam pekerjaannya sehingga pekerjaan menjadi bagian dari identitasnya. Ketika dia pensiun, tiba-tiba seperti dunia runtuh karena dia kehilangan semua peranan dulu. Jadi buat teman-teman yang di sini pralansia yang masih bekerja, mungkin saran saya tetaplah bekerja dengan baik, tapi jangan jadikan pekerjaan itu sebagai identitas satu-satunya diri Anda. Anda punya banyak hal lain yang bisa dikerjakan juga ya. Oke, terus pertanyaan berikut, kira-kira apa peran pemerintah menghadapi jumlah lansia yang meningkat? Nah, ini yang saya belum tahu ya. Saya melihatnya setiap hari lansia, hari HLUN, Hari Lanjut Usia Nasional, itu setiap tanggal 29 Mei, saya lihat selalu pidato atau sambutan dari pejabat itu selalu melihat ini, nanti Indonesia akan bertambah lansia sehingga pemerintah perlu memberikan semua fasilitas untuk lansia dan melihat lansia sebagai beban. Melihat lansia sebagai orang-orang tidak berdaya sehingga perlu dianggarkan. Oke, bagus, saya tidak mengatakan itu jelek ya. Tapi justru kalau lansia itu bertambah, bukankah itu berarti bahwa bangsa kita makin sehat, harusnya gitu. Jadi barangkali peran pemerintah tetap menyediakan fasilitas untuk lansia yang sakit, tapi juga mengingat tentang fasilitas bagi lansia yang tetap aktif dan tetap sehat. Saya senang sekarang khususnya di Jakarta mulai diperhatikan misalnya kartu lansia ya, naik Transjakarta gratis. Saya punya tuh kartunya ya, seperti ini ya. Tapi jadi bukan berarti bahwa itu sebenarnya kan mengajak lansia untuk selalu tetap mandiri. Dia bisa mandiri ya. Oke, bagaimana kesejahteraan dengan lansia ekonominya kurang? Nah, ini pertanyaan yang menarik dari Ibu Dewi ya. Karena kalau kita ngomong tentang ekonomi kurang, sebenarnya nggak harus lansia ya, semua orang yang tentang itu ya. Nah, mungkin pikiran saya kembali ke pertanyaan sebelumnya, meskipun saya tidak bergerak di bidang polisi ya, barangkali pemerintah juga
memikirkan tentang perlunya ada berbagai macam fasilitas bagi mereka yang ekonominya kurang. Setidaknya begini, misalnya kita sekarang punya BPJS ya, dan BPJS semua meskipun banyak kritikan terhadap BPJS juga, tapi setidaknya BPJS bisa membantu masalah kesehatan bagi mereka yang ekonominya kurang. Karena kalau ke puskesmas juga banyak fasilitas bahwa lansia didahulukan. Saya punya beberapa teman misalnya pergi ke puskesmas, terus satu orang protes, loh kok ibu duluan, kan saya lebih ini. Terus teman saya cuma ketawa, maaf ya saya lansia ya. Jadi itu beberapa fasilitas yang buat saya menguntungkan bagi lansia ya. Oke, dari Ibu Mary Sri Fatma Dewi, oh ya saya kenal ya. Bagaimana menghadapi lansia yang mudah emosional? Mungkin pertanyaannya bisa saya bikin luas, bagaimana menghadapi orang yang mudah emosional ya. Itu sama sulitnya. Jadi saya tidak merasa bahwa lansia dengan orang muda emosional itu berbeda gitu, sama aja sebetulnya bagaimana kita menghadapi mereka. Ya barangkali jawaban yang paling gampang memang kita harus sabar menghadapi mereka, tapi kalau buat saya adalah segala sesuatu itu harus segala sesuatu bisa diselesaikan dengan berkomunikasi. Jadi bukan sesuatu yang kita ngedumel di belakang, tapi kita misalnya lansia sering emosional, kita ajak bicara kenapa sering emosional. Saya tahu ini mudah dibicarakan, tidak gampang dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya. Oke, ini ada yang kasih Detikcom, Pramono janji bentuk pasukan putih untuk bantu layani lansia sakit di Jakarta. Oke, saya nggak bisa komentar. Saya hanya berharap semoga janjinya adalah janji yang dipenuhi, itu aja. Terus izin pertanyaan saya sederhana, apa sih rasanya rambut Rolf masih lembat? Aduh, kalau udah pertanyaan pribadi saya susah menjawabnya, karena saya nggak punya, ada yang suka menanya kenapa saya nggak punya resep. Ya, saya usianya 67. Banyak yang nggak percaya ya. Tapi saya berpikir barangkali ya, bukan mau menyombongkan diri, barangkali karena mindset aja. Saya tidak pernah berkomentar yang aduh saya kan udah tua, aduh saya ini, nggak pernah mengeluh itu. Bagi saya hidup adalah hidup yang dijalanin aja. Kebetulan aja mungkin ya, saya pernah ngobrol juga dengan kakak saya, barangkali gen dari keluarga gitu, karena saya melihat dulu orang tua saya juga tidak ubanan dan banyak dari saudara-saudara saya, jadi mungkin keberuntungan aja, nasib baik gitu, bahwa ada sih sedikit uban di sini ya gitu, bahwa di keluarga besar saya yang beruban itu sedikit, itu aja sih. Atau semoga itu menjawab ya. Lalu ada pertanyaan lagi. Budiman Sujatmiko, program Bansos dilanjutkan ditambah kartu lansia. Ya oke. Mudah-mudahan berhasil. Maaf saya agak nggak boleh pesimis ya, tapi memang saya agak skeptis dengan janji-janji. Kalau janji-janji pilkada dan pilpres itu ya, tapi kalau mau optimis, mudah-mudahan semua bisa dijalankan gitu ya. Dulu sekali juga pernah ada rencana bahwa Jakarta menjadi kota ramah lansia. Saya belum lihat seberapa ramahnya, meskipun bisa dikatakan sudah jauh lebih ramah dibandingkan lain ya. Misal kalau kendaraan umum sudah ada juga untuk orang-orang yang punya disabilitas, tapi seberapa komprehensifnya itu masih harus kita tunggu untuk itu ya. Ada lagi, silakan. Iya, mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita nanti ada surprise lah ya, ada hadiah dari kami gitu. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, jika mau dibicarakan langsung, ya? Ya Pak Dani. Bapak. Ya, siapa ini? Saya belum melihat. Kenalkan, saya Ahmad Fatoni, Pak Dani. Saya umur 66 tahun. Oke. Ya, jadi terus kita ini punya rencana bagaimana kita membuat layanan atau pengelolaan dalam layanan pondok pesantren lansia. Nah, pertanyaan saya, apakah ada SOP standar yang ada untuk pelayanan lansia itu? SDM yang melayani bagaimana, dan mereka sebagai pengelola bagaimana, sebagai penghuni bagaimana? Karena sekarang dalam tanda petik ada yang nuansanya bisnis,
Tapi ada yang nuansanya lillahi ta'ala memang memohon itu. Jadi saya sudah kirimkan itu proposal, kemudian SOP-SOP, tapi itu semuanya dari chat GPT. Nah, mungkin ini menjadi bagian. Kalau nanti itu memang penting, ya itu nanti kita jadikan naskah akademik untuk membuat RUU perlindungan lansia. Nah, nanti untuk menjadi undang-undang, dan kebetulan saya banyak bergabung dengan para politisi, sehingga saya sendiri juga sudah menghasilkan 10 undang-undang ya dalam pembahasan naskah akademiknya. Yang kedua, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita sebagai penerima manfaat dalam program yang tadi katanya lansia itu sudah hampir pasti kurang ekonomi sehingga makannya juga susah. Nah, itu bagian dari penerima manfaat program makan bergizi halal sehat. Nah, itu nanti juga bagian bisa kita masukkan dalam RUU itu. Mumpung sekarang menterinya baru banyak, mumpung sekarang DPR-nya itu mau cari muka dan cari jasa, nah ini kesempatan. Nanti Pak Dhani yang juga sesama anggota Purna, saya bilangnya pasca muda gitu ya. Saya tidak tua Pak, tapi saya pasca muda. Ya, mengapa kok muda? Ya, mudah lupa, mudah capek, mudah ngantuk gitu. Tapi kalau untuk duel atau untuk masih berani Pak kita, karena kita punya tenaga dalam gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Dhani, mungkin itu unek-unek yang tadi saya keluarkan. Terima kasih. Karena saya tidak bergerak di bidang polisi, ya saya berharap semoga itu bisa goal aja gitu ya, karena memang belum ada aturan, belum ada SOP tentang bagaimana penanganan lansia. Saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu ada Komnas Lansia, tapi Komnas Lansia bubar beberapa tahun yang lalu juga gitu. Jadi memang belum menjadi sebuah prioritas. Artinya kalaupun dikatakan Indonesia Ramah Lansia, Jakarta Lansia, itu masih sebuah wacana yang masih banyak PR yang harus dilakukan gitu ya. Semoga semua itu berhasil, dan saya tetap karena saya banyak merujuknya dari apa yang terjadi di negara lain ya, saya berharap lansia itu dihormati seperti di negara-negara lain gitu loh. Masalah transportasi, masalah bisa hidup mandiri, tapi mereka juga yang punya disabilitas atau yang sakit juga ada fasilitas perawatan. Jadi misalnya kayak rumah lansia ya, ada rumah lansia yang seperti tadi sebelah ada yang daycare center, tapi ada rumah lansia yang khusus bagi mereka yang Alzheimer, ada lagi khusus bagi mereka yang punya penyakit lain seperti stroke misalnya. Jadi lansia itu tidak bisa dipukul ratakan semuanya sama. Mudah-mudahan sih kalau ada undang-undangnya juga memperhatikan hal itu ya. Jadi lansia itu bukan selalu adalah orang yang tidak berdaya, meskipun yang tidak berdaya ada, saya tahu yang punya ekonomi juga lemah itu ada, tapi juga ada banyak lansia yang tetap berdaya, tetap aktif gitu. Tadi ada pertanyaan mudah-mudahan itu menjawab ya. Pertanyaan di chat tadi, saya membayangkan saat lansia nanti saya punya waktu lebih leluasa mengeksplorasi hal yang pengen saya lakukan tapi belum optimal dilakukan saat masih bekerja. Boleh sharing nggak Mas Denny kegiatan apa yang paling Mas Denny nikmati di masa lansia dibandingkan saat masih usia produktif menurut definisi pemerintah? Pertanyaan menarik ya. Jadi kalau untuk Mbak Santi, lakukan seperti tadi yang di film drama Korea tadi, Navilera. Si bapak itu pengen belajar balet waktu kecil nggak kesampean, usia 70-an dia masih bisa belajar balet ya. Banyak hal yang mungkin yang kita ingin lakukan, dan baru setelah di masa tua, meskipun saya tidak merasa bahwa selalu artinya kita punya waktu lebih ya, tapi kita bisa tetap melakukan. Mungkin kalau jawaban yang personal, apa ya, di usia 63 tahun saya belajar bahasa isyarat Indonesia. Di usia 64 tahun saya belajar main gambang kromong. Di usia 65 tahun saya belajar aksara Thai. Apa gunanya? Mungkin kalau orang pragmatis, ngapain sih lu belajar gitu? Ya buat saya itu keisengan yang tetap membuat saya itu tadi, you're never too old to learn, selalu belajar suatu hal yang baru. Dan barangkali di usia tua ini, meskipun bukan hal yang berubah drastis, karena memang saya sedang menulis kan,
Jadi selama masa pandemi itu menguntungkan. Saya udah banyak menulis berapa yang kemudian diterbitkan jadi buku dalam antologi, dan yang sekarang adalah buku yang baru terbit minggu lalu yang menjadi buku memang tentang lansia. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Santi, bagaimana itu masih tetap produktif di usia tua. Produktivitas itu bukan sesuatu hal yang berkesinambungan. Jadi lakukan terus apa yang bisa dilakukan sekarang gitu. Sampai nanti udah tua tidak harus berhenti. Itu aja. Ya, mudah-mudahan menjawab. Saya Mas Nizar. Ya, boleh Bu Ida. Ya, terima kasih. Sangat menarik pembahasan pada hari ini. Suaranya hilang. Suaranya Sorry. masih di mute. Ya. Ya, menarik sekali pembahasan pada hari ini. Saya nggak tahu bagaimana mensikapi, saya sudah mau umur 60 tahun, tapi saya merasa nggak 60 gitu. Jadi selalu optimis untuk masih di 50 gitu. Ya, dan pembahasan ini sangat menarik, Pak Dhani, dari penyampaian Pak Dhani yang selalu optimis dengan usia yang berbagai aktivitas masih dilakukan. Terus yang saya pernah baca, apakah misalnya tadi kan ada tip-tip ya untuk bahwa tetap awet tua gitu ya, bukan awet muda lagi, tapi awet tua. Misalnya tadi jalan dan sebagainya, ada yang menyampaikan juga misalnya reuni gitu Pak Dhani. Karena nggak tahu, mungkin kalau reuni itu mengenang masa muda gitu ya. mungkin apakah itu juga termasuk tipnya juga atau tidak. Terus yang kedua, saya baca Sehat Negeriku ini kan data saya, mohon maaf tadi ada terputus-putus atau terpental ya, berapa kali gitu. Tadi kan sudah ada gambaran metrik tentang penduduk. Yang saya baca di sini 12% dari 29 juta, dan tahun 2045 adalah 50 juta. Sehingga di Kementerian Kesehatan ada tentang screening kesehatan gitu ya. Saya kira itu menarik sekali, dan ada hasil penelitian yang di daerah penduduk yang berusia 10 tahun tapi masih dapat 100 tahun, tapi masih dapat berkegiatan aktif gitu. Di mana tuh? Di Gili ya, dan Midwana Village, mana ini? Itu saya kira menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Jadi dalam arti bahwa saya nggak tahu Pak Mas Tuki dan Mas Nizar, Mbak Iva, apakah forum ini akan dilanjutkan dengan pola-pola yang bagaimana? Karena ini forum yang saya kira kita tetap optimis dan aktif ya dalam kondisi yang sehat dan tambah sehat. Karena memang mungkin seperti saya sendiri pengalaman Pak Dhani, kemarin saya mencari apa ya yang karena saya biasa aktivitasnya lumayan full gitu. Kalau nanti sudah pensiun terus mau ngapain gitu. Sehingga saya akhirnya mencari aktivitas ke dosen, ke tempat lain-lain gitu ya. Itu mencari agar aktivitasnya masih ada. Tapi saya nggak tahu apakah memang kalau udah pensiun terus nggak ada aktivitas memang menurunkan daya-daya yang lain semuanya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan banyak tapi menarik semua. Saya jawab yang pensiun dulu ya. Ya itu karena banyak orang yang berasa bahwa pekerjaan itu adalah identitasnya satu-satunya. Jadi begitu udah pensiun, dia merasa bahwa dirinya tidak berdaya apa-apa. Nah mungkin kalau Ibu bisa mencoba melihat bahwa hidup ini bukan hanya bekerja, ada macam-macam hal yang lain gitu. Dan kalau sudah pensiun, ini juga perlu ada gebrakan juga ya tentang bagaimana melakukan aktivitas bagi lansia. Selama ini seringkali, meskipun tidak salah ya, seringkali hanya lansia perlu aktivitas yang sifatnya rekreatif. Padahal aktivitas yang bisa dilakukan untuk lansia bisa juga yang produktif. Kenapa nggak jualan? Kenapa nggak bikin masak? Kenapa tidak? Karena saya pernah mengajar psikologi lansia pada mahasiswa. Saya bertanya kepada mereka, coba lihat kakek dan nenek, dan ternyata setengah kelas itu kakek dan neneknya tetap aktif. Ada yang neneknya 80 tahun masih punya salon, bukan hanya memiliki salon tapi dia sendiri menata rambut orang. Tinggalnya sendiri, tapi tinggalnya satu kompleks dengan keluarga mahasiswa itu. Jadi tidak jauh, tapi dia tetap ingin mandiri tinggal sendiri rumah dan punya salon. Saya bilang, itu kan suatu hal yang bagus ya. Jadi bukan hanya kegiatan rekreatif, tapi juga kegiatan yang produktif. Nah, itu bisa macam-macam ya. Kalau bisa masak, mungkin bisa, saya nggak tahu, ada hal yang lain ya, bisa lakukan. Nah, tadi tentang
reuni. Saya sih merasa reuni itu sangat sangat bagus ya, secara sosial membuat hidup kita menjadi lebih hidup ya. Saya baru minggu lalu, Sabtu lalu reuni SD saya itu di Taman Langsat, dan kemudian kita semua dengan gembira segala macam. Reuni bukan hanya membicarakan masa lalu, tapi itu membangun ikatan-ikatan yang lama di ini kembali, karena saya reuni SD tiba-tiba bertemu teman SD yang dulunya saya nggak ingat, tapi justru menjadi teman yang erat misalnya. Tapi jangan menjadikan reuni hanya untuk mengagung-agungkan masa lalu begini, masa lalu indah, masa sekarang, tidak ya. Itu saya sering di WhatsApp sering beredar ya, orang-orang tua membicarakan bahwa masa lalu kita jauh lebih enak pada Gen Z, Gen X. Saya bilang itu nonsense gitu. Setiap orang punya semua orang punya zamannya sendiri, punya kenikmatan sendiri gitu. Kita bermain, senang main kasti, senang main maling-malingan, semua games yang itu kita senang ya bagus lah. Kalau anak sekarang suka computer games ya silahkan aja gitu ya. Jadi tidak mengatakan bahwa generasi yang satu lebih baik daripada yang lain. Semua punya kesenangannya sendiri gitu. Terus tadi ada mungkin tambahan aja ya. Betul hidup ini kita optimis kita itu, tapi juga jangan denial, jangan menyangkal ya. Jadi misalnya mata saya ini sudah yang sebelah ini sudah mulai jelek. Saya nggak mengatakan bahwa mata saya tetap sehat, tapi kan mata yang kurang sehat tidak menurunkan seluruh aktivitas saya gitu loh ya. Dan saya yakin di antara lansia-lansia juga ada 1-2 hal yang sudah mulai menurun, yaitu diterima aja begitu ya. Tadi karena ada orang yang kenal saya tadi, Mbak Mary tadi bilang walking tour ya. Ini juga saya cerita, saya selama 2 tahun ini sering bikin walking tour ya, keliling Jakarta, mengenal Menteng, mengenal Kebayoran Baru, dan saya menjadi guide-nya. Nggak pernah seumur hidup saya menjadi guide. Tapi ya saya menemukan suatu hal yang baru, menghasilkan uang juga meskipun ya relatif kecil ya. Tapi kemudian saya belajar bagaimana membawa orang-orang untuk melihat Jakarta dari sisi yang lain gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, hanya kita perlu buka mata aja, buka mata untuk melihat hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak kita lakukan. Saya nggak tahu, mungkin di sini ada yang dulu-dulunya nggak pernah masak sama sekali, tiba-tiba bisa jadi jago masak, atau yang dulu-dulunya nggak tahu, mungkin bikin les matematika buat anak sekolah, atau bikin les bahasa Inggris kalau jago bahasa Inggris. Banyak sebetulnya ini kesempatan, peluang yang ada, cuma kita perlu membuka mata, membuka telinga untuk melihat kesempatan itu. Oke, ya jadi kalau Ibu Ida tadi bilang hampir 60 ya, begitu masuk 60 ya selamat menjadi lansia ya. Gak ada bedanya kok jadi lansia. Beda dengan waktu kita remaja ya. Kita remaja lulus SMA itu seperti ada upacara. Kita sekarang menjadi dewasa, lansia ada upacaranya. Lansia kita berjalan apa adanya ya. 60, 61. Tadi ada yang bilang yang usia 51 merasa senang seperti merasa muda gitu. Saya nggak pernah mengaku diri saya muda. Saya kalau orang tanya saya udah tua 67, tapi nggak berarti bahwa saya tua tuh berarti saya tua, renta, tua apa gitu ya. Jadi ada yang pernah mengatakan di grup WhatsApp, jangan pernah pakai kata tua. Saya bilang enggak, saya bangga dengan kata tua gitu ya. Karena tua tidak berarti bahwa harus menjadi orang yang tidak berdaya, itu saja sih gitu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya ya. Baik. Makasih. Apakah sudah terjawab mungkin Bu Ida atau Ya, ada? sudah. Ya, nanti tinggal yang data-data itu tadi Mas, nanti itu diskusi berikutnya. Baik. Oke, baik, karena keterbatasan waktu ini mohon maaf sekali, akhirnya sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal sebentar. Nah, jadi kita sudah menyiapkan hadiah gitu ya untuk peserta terpilih. Jadi ini adalah yang sudah kami pilih dari tim Lensa. Ada 3 kategori, paling aktif, paling antusias, dan tepat waktu gitu ya. Jadi nanti ini akan mendapatkan buku yang sama seperti, kelihatan nggak ya? Oke. Buku yang sama nanti akan dapat tanda tangan, dan juga mungkin ada pesan-pesan gitu ya dari Bapak Dhani secara pribadi, dan mungkin nanti akan kami hubungi Bapak Ibu yang tertulis di sini. Ibu Lili Mulyani, Bapak Fatoni, Ibu Susan. Nanti akan kami hubungi untuk mungkin detail alamatnya ya, supaya bisa kami kirimkan bukunya gitu. Jadi nanti ada spesial, Bapak Dhani akan ada tanda tangan
jadi beda sama saya nggak dapat tanda tangannya nih Pak Dani. Bisa juga kalau mau dapat tanda tangan dikirim ke saya nanti. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya sih bersyukur maksudnya sudah baca ini. Jadi saya pun walau belum lansia gitu ya, saya banyak mendapatkan insight gitu dan mungkin nanti Bapak Ibu jika misalkan memang berkenan untuk membeli gitu ya dan tertarik mungkin bisa entah hubungi Bapak Dani atau kami nanti akan kami sambungkan gitu ya dengan penerbitnya. Seperti itu. Ya, bisa langsung ke penerbit. Saya baru dapat berita dari penerbitnya kemarin, bukunya sudah sold out semuanya. Wah. Jadi akan dibuat cetakan Selamat kedua. Bapak Dani. Sebelum tahun baru katanya udah keluar cetakan keduanya. Selamat Pak Dani, selamat. Ya, terima kasih. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita coba untuk foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dipersiapkan dulu fotonya, open cam. Oke. Mungkin. Boleh open cam Bapak Ibu semuanya. Saya akan mulai dari slide yang pertama. Ibu sama sobat lensa boleh senyum semua karena ini nggak ada yang tahu nih yang mana yang slide awal dan kedua. Oke, baik. 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf untuk tadi ada permasalahan gitu ya secara teknologi tadi teknis. Mohon maaf sekali jadi terganggu, tapi semoga tidak mengurangi apa yang didapat gitu ya, insight yang dapat tadi diskusinya juga sangat menarik dan mungkin tadi ada pertanyaan juga dari Bu Ida terkait dengan apa sih yang sebenarnya akan dilakukan oleh Lensa ke depannya. Jadi saya izin untuk menjawab Bapak Ibu. Jadi nanti Lensa ini memang akan ada sebenarnya serangkaian acara. Jadi ini masih adalah acara pertama gitu ya dari Lensa dan mungkin nanti akan ada acara offline gitu yang memang sudah kita rencanakan dan mungkin nanti akan kami informasikan juga di grup gitu detailnya dan kapannya mungkin. Ditunggu aja, nanti akan ada detail informasinya, tapi yang kami pastikan adalah serangkaian acaranya ini juga akan sangat bermanfaat bagi lansia gitu dan juga mungkin tadi ya kita ngomongin tentang ekosistem atau orang yang berada di sekitar lansia juga. Jadi kami masih menggodok detailnya seperti apa dan mungkin nanti akan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu gitu. Ditunggu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya mungkin Boleh usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa Pak? Konkretnya ya, supaya ini namanya kan akademia. Maka kita segera membuat naskah akademik untuk perlindungan lansia. Dan nanti kita bisa action di situ karena saya ada orang dalam di dalam Oke, mantap. perundang-undangan itu. Baik, ya, nanti Bapak, boleh? Pertama muncul langsung mencuat melangit begitu, Bos. Siap, Bapak. Nanti siap, bagus. Ya, makasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi atas waktunya dan juga tadi diskusinya sangat menarik. Semoga bisa dapat banyak hal gitu ya dari diskusi kali ini. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.